Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Miftahul Jannah dari Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait dengan stunting. Jadi nanti kita akan sharing terkait dengan stunting. Apa sih yang dimaksud dengan stunting? Apa sih penyebabnya? Akibatnya apa? Kayak seperti itu. Nah, ini adalah permasalahan gizi ya. Jadi, di Indonesia sendiri, ini saat ini masih mengalami berbagai macam permasalahan gizi. Atau dikatakan bahwa Indonesia mengalami triple burden malnutrition atau triple ganda permasalahan gizi. Jadi apa sih yang disebut dengan triple burden malnutrition? Yang dimaksud dengan triple burden malnutrition atau triple ganda permasalahan gizi adalah bahwa di Indonesia sendiri saat ini masih memiliki atau masih mengalami masalah gizi kurang ya. Masalah gizi kurang itu bukan berarti hanya gizi buruk saja atau gizi kurang saja, tapi juga stunting salah satunya, atau mungkin kurus juga seperti itu. Nah, masalah gizi kurang masih terjadi di Indonesia, sementara mulailah muncul masalah gizi lebih, atau misalkan berat badan lebih, atau mungkin obesitas ya, itu kan saat ini mulai meningkat ya untuk prevalensinya. Nah, selain itu di Indonesia juga mengalami kekurangan zat gizi mikro ya. Seperti anemia ya, salah satu contohnya. Itu juga cukup tinggi prevalensinya di Indonesia. Nah, jadi makanya disebut bahwa Indonesia mengalami triple burden malnutrition. Karena masalah gizi kurang belum teratasi, terdapat juga masalah lain yaitu masalah gizi lebih dan masalah kekurangan zat gizi mikro seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa eh, dari prevalensi ya, prevalensi itu banyaknya atau proporsinya dari status gizi balita. Di sini kita bisa lihat ini dari Riskesdas tahun 2013 dan 2018. Di sini untuk stunting mengalami penurunan dari 37,2 menjadi 30,8% ya. Namun angka penurunan ini, angka 30,8% ini belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah dan WHO. Jadi kita masih memiliki PR untuk menurunkan stunting kembali sehingga Indonesia bebas stunting. Selain stunting juga ada wasting ya, wasting itu kurus ya. Ini juga mengalami penurunan. Nah, ini overweight itu masalah gizi lebih. Ini untuk balita di sini mengalami penurunan, tapi untuk penduduk usia 18 tahun ke atas ini justru mengalami peningkatan seperti itu. Nah, ada lagi masalah anemia. Nah, itu ya, masalah anemia cuman tidak tercantum di sini, itu juga prevalensinya masih tinggi. Apalagi pada ibu hamil, seperti itu. Jadi, PR buat kita semua untuk menurunkan masalah-masalah gizi yang ada di Indonesia. Lalu, apa sih yang disebut dengan stunting? Di sini stunting atau kerdil adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Ya. Nah, kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi median pada standar pertumbuhan WHO. Nah, nanti bagaimana cara menentukan anak tersebut stunting atau tidak, nanti kita bahas. Nah, atau ada juga pengertian lain ya dari Depkes, di sini adalah stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan atau pada 1000 HPK ya. Nah, berarti di sini stunting itu adalah ketika anak-anak ada anak yang dia memiliki tinggi badan yang nggak sesuai umurnya. Jadi kalau mungkin anak sebayanya ya dengan umur sekian ini tingginya harusnya sekian, tapi si anak itu kok lebih rendah dari tinggi yang seharusnya untuk umur tersebut, maka kita pantut mengatakan bisa jadi itu stunting ya, gitu. Nah, biasanya stunting itu nanti kita bisa tentukan itu dari kita melakukan pengukuran tinggi badan atau panjang badan, kemudian kita cek di
grafik ya, grafik WHO, grafik pertumbuhan WHO. Ya, itu ada di buku KIA. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah grafik pertumbuhan. Ini di buku KIA ada. Nah, di sini misalkan tadi ya, tadi dikatakan bahwa kalau kurang dari -2 standar deviasi. Nah, di sini kita bisa lihat ada garis-garisnya ya. Ini garis -2, ini garis -3. Nah, ini 2, ini 3. Kita bisa lihat di sini ada kategorinya ya. Di sini kalau untuk lebih dari 2 SD, 2 SD itu standar deviasi, itu kategori tinggi. Kalau antara -2 sampai dengan 2, berarti antara sini, 2 ini sampai -2 ini, itu maka dikatakan normal. Kalau antara -3 sampai dengan kurang dari -2 SD ya, antara sini sama sini pendek, kalau dikurang dari -3 SD, maka di sini sangat pendek. Nah, penentuan stunting atau tidak itu dasarnya adalah dari -2 SD itu. Jadi kalau kurang dari atau di bawah garis -2 SD ini, itu maka kita bisa mengatakan anak itu stunting, seperti itu. Nah, ini grafik ini adalah grafik untuk perempuan ya, warnanya pink. Ibu-ibu bisa lihat di buku KIA. Nah, kemudian ini juga ya, ini juga kalau warnanya biru itu untuk anak laki-laki ya. Nah, kebetulan di sini adalah grafik tinggi badan laki-laki untuk anak umur 2 sampai 5 tahun. Kalau yang perempuan tadi 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, kalau di sini contohnya ini anaknya di atas 2 SD, di atas 3 SD malah ya. Ini kategori tinggi ya di sini. Di atas 2 SD aja sudah kategori tinggi, apalagi di atas 3 standar deviasi atau 3 SD. Ini kategori tinggi. Gitu. Ini prinsipnya seperti grafik yang tadi. Nah, ini juga ya. Nah, tadi dikatakan kalau stunting itu pendek dibandingkan anak seusianya. Kita bisa lihat dua anak ini sama-sama 9 tahun, secara normal itu adalah sekitar segini, untuk tinggi badannya ternyata ini lebih rendah. Nah, ini bisa mungkin anak ini adalah stunting, seperti itu. Nah, ini ya, tadi ya, bahwa stunting itu disebabkan karena kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Nah, 1000 HPK itu seperti apa? Kita bisa lihat di sini ya. Nah, jadi 1000 HPK atau 1000 hari pertama 1000 hari pertama kehidupan ini dimulai dari hamil hingga anak 2 tahun, seperti itu. Nah, kekurangan gizi di masa-masa tersebut itu sangat riskan ya, sangat beresiko ya. Salah satunya itu bisa menyebabkan anak menjadi stunting. Jadi gizi pada saat kehamilan dan pada saat anak bayi atau balita sampai dengan 2 tahun itu adalah masa-masa emas. Jadi gizinya itu sangat penting. Jadi jangan diabaikan di masa-masa itu ya. Karena kekurangan gizi di masa itu tuh akibatnya itu bisa fatal. Salah satunya ya stunting tadi kayak gitu. Ya. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini 270 hari masa kehamilan ya, plus 730 hari sampai anak berusia 2 tahun tadi. Nah, ini ya, 280 hari sampai, nah kayak gitu. Nah, ini makanya dikatakan 1000 HPK. Nah, biasanya kalau ada kekurangan, tadi seperti dikatakan tadi ya, stunting itu adalah gagal tumbuh, kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau kekurangan gizi di masa-masa ini bisa menyebabkan stunting. Makanya kita sebenarnya bisa mendeteksi stunting atau tidak pastinya itu setelah anak umur 2 tahun ya. Tapi kalau sebelum umur 2 tahun kok dirasa-rasa kok anaknya pendek dari umurnya, bisa jadi itu adalah stunting ya. Jadi tetap gizi pada masa-masa ini itu harus dipenuhi, dan pemantauan tumbuh kembang anak di masa-masa ini juga harus dipantau. Jadi kalau ada apa-apa, kalau misalkan sebelum umur 2 tahun anak itu kok kayaknya pertumbuhannya itu nggak sesuai dengan umurnya, kita bisa langsung perbaiki kayak gitu ya. Karena perbaikan setelah umur 2 tahun itu tidak bisa sempurna ketika sebelum 2 tahun gitu ya.
Jadi jangan lupa pergi ke posyandu dan sebagainya untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan tumbuh kembang anak gitu. Nah, ini masalah gizi dalam siklus hidup manusia. Jadi stunting itu efeknya itu bisa panjang ya. Jadi tidak hanya oh anak itu stunting, oh ya sudah kayak gitu. Kadang-kadang kan kalau anak pendek itu kita suka suka apa namanya menganggap enteng nggak apa-apa gitu padahal ada hal-hal yang harus kita apa namanya harus kita perhatikan ya di sini misalnya ya tadi dikatakan bahwa gizi harus sangat baik di 1000 HPK ya, karena efeknya akan ke anak dan sebagainya. Jadi di sini bumil ya, ini ada bumil kek ya, kek itu kurang energi kronik ya. Jadi kalau misalkan ada ibu hamil yang kurus atau kenaikan berat badannya itu rendah, tidak sesuai dengan seharusnya, itu kita harus waspada ya. Nah, biasanya ibu hamil kek ini berasal dari wus wanita usia subur ya, sebelum atau wanita sebelum hamil itu kek ya. Kalau wanita sebelum hamil itu kek, nanti bisa jadi pada saat hamil itu juga akan kek. Kalau pada saat hamil kek, kemudian kenaikan berat badannya juga rendah, itu bisa mengakibatkan apa namanya MMR. MMR itu adalah maternal mortality rate ya, bisa mengakibatkan kematian pada ibu dan sebagainya. Nah, selain itu juga bisa melahirkan bayi BBLR, bayi berat badan lahir rendah ya, yaitu berat badan yang kurang dari 2.500 gram. Ya. Nah, kalau bayinya itu BBLR di sini nanti bisa mengakibatkan infant mortality rate atau IMR ya, kematian bayi atau mungkin bayinya mengalami perkembangan mental yang terhambat atau mungkin bisa jadi mengalami atau beresiko memiliki penyakit kronis pada usia dewasa. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya bayi BBLR ini kok dia masih pemenuhan gizinya itu masih tidak baik seperti itu ya, tidak segera ditangani untuk gizinya ya, tidak segera diperhatikan kok masih tetap aja nggak bagus, nanti bisa mengakibatkan balita tersebut KEP atau kurang energi protein. Jadi balitanya itu jadi gizi buruk, kurus seperti itu. Bahkan mungkin tadi stunting ya, yang bisa mengalami itu ya, tumbuh kembangnya terhambat seperti itu. Jadi ketika ada bayi BPLR maka di sini harus makannya bagus, ASINya harus tercukupi, kemudian jangan sampai terkena penyakit infeksi, jadi pola asuhnya harus memadai. Ya, jangan kalau tidak seperti itu maka nanti akan mengakibatkan menjadi balita KEP. Kalau balita itu udah KEP nanti kalau gizinya masih nggak cukup juga dan pola asuhnya nggak baik, nanti akan menjadi remaja atau anak usia sekolah yang mengalami gangguan pertumbuhan. Kalau pada saat menjadi anak usia sekolah dan remaja yang mengalami gangguan pertumbuhan, nanti produktivitas fisiknya itu rendah ya. Terus kecerdasannya juga kurang gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ini tidak ditangani juga ya, kalau misalkan ini kecerdasannya kurang, apa namanya? Kemudian kok nggak ditangani, konsumsinya, asupan makannya masih kurang, terus pelayanan kesehatannya masih nggak bagus, maka nanti akan menjadi wus atau wanita usia subur yang kek juga ini ya. Kalau wanita usia subur kek nanti akan jadi bumil yang kek lagi, dan seterusnya seperti ini akan muter. Demikian juga nanti ketika sudah tua, maka akan menjadi simbah-simbah atau usia lanjut yang kurang gizi ya. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya masalah gizi itu seperti putaran ya, seperti putaran, jadi harus diputus ya. Harus diputus supaya tidak terjadi masalah gizi yang lebih lanjut lagi. Jadi penting sekali ya. Nah, di sini makanya sering juga program-program terhadap catin, calon pengantin. Jadi sebelum menikah itu kita harus punya gizi baik supaya hamilnya baik, bayi yang dilahirkan baik, pada saat balita sudah besar itu juga memiliki kondisi gizi yang baik.
Nah, ini adalah kerangka konsep dari UNICEF terkait dengan kurang gizi ya. Kurang gizi di sini dalam artian itu banyak hal ya, bisa gizi buruk, bisa stunting, bisa anemia dan sebagainya. Nah, di sini apa sih penyebab kurang gizi ini? Ini ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya di sini ada makan yang tidak seimbang serta penyakit infeksi ya. Jadi di sini supaya balita kita seperti itu ya, dan yang lainnya itu tidak mengalami kurang gizi, maka kita harus makan yang seimbang ya, sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Ya harus tercukupi gizinya. Selain itu kita juga jangan sampai terkena penyakit infeksi ya. Ya, karena kan penyakit infeksi itu juga bisa menyebabkan kurang gizi ya. Nah, bisa juga menyebabkan asupannya jadi kurang dan asupan makannya itu juga jadi kurang, sehingga jadi kurang gizi itu juga ya. Ini adalah penyebab langsungnya. Kalau penyebab tidak langsungnya, ini juga ada berbagai macam ya, seperti hygiene sanitasi, jadi kebersihan rumah kita, kebersihan diri kita, air yang ada di rumah kita itu harus bersih ya, karena kalau misalkan tidak bersih bisa menimbulkan penyakit yang nanti bisa berakibat ke kurang gizi. Pola asuhnya juga ya, pola asuhnya harus bagus. Pola asuh ini dalam artian ya, kita ngasih perawatan kepada anak, pemberian makan kepada anak, pemberian ASI eksklusif dan sebagainya. Terus persediaan makan juga cukup ya. Makanya di sini diperlukan untuk memenuhi ini semua, kita harus punya pengetahuan yang cukup ya, dan keterampilan yang cukup terkait dengan gizi. Makanya pemerintah banyak sekali melakukan program-program untuk mengentaskan ini semua. Gitu. Nah, kemudian untuk anak stunting ini ada ciri-cirinya ya. Tadi dikatakan bahwa anak stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, lalu ciri-cirinya itu seperti apa? Di sini kita bisa lihat ya, pertumbuhannya terlambat, pertumbuhannya melambat ya. Jadi tinggi badannya itu tuh melambat ya. Kalau anak-anak lain itu pertumbuhan tinggi badannya baik itu ya. Nah ini kok seret kayak gitu ya, istilahnya seret, sehingga anak tersebut jadi lebih pendek dari anak-anak lain yang seusianya. Terus pada usia 8 hingga 10 tahun, anak menjadi lebih pendiam dan tidak banyak melakukan eye contact ya. Jadi kayak pendiam gitu. Tapi tidak semua anak pendiam terus stunting juga bukan. Kita lihat dulu pendiamnya seperti apa. Nah, pendiamnya itu tidak banyak melakukan eye contact. Jadi mungkin kayak lain ya untuk pendiamnya. Di sini kemudian wajahnya tampak lebih muda dari usianya, kemudian nanti ketika dia sudah remaja, tanda pubertas terlambat ya, pubertas itu misalkan haidnya ya, dari menstruasinya harusnya dia sudah mens kok belum, kayak gitu jadi terlambat. Terus pertumbuhan giginya juga terlambat, kemudian performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar ya. Jadi kalau anak stunting itu salah satunya itu adalah akibatnya adalah kemampuan otaknya itu jadi kurang ya, makanya nanti juga dari kecerdasannya itu menjadi berkurang gitu ya. Nah, kemudian ini dampak kesehatan dari anak stunting ya. Di sini dari segi otaknya ya, perkembangan otak anak stunting dan tidak itu berbeda. Nah, kita bisa lihat di sini ganglion-ganglion syarafnya kita bisa lihat ya. Nah, di sini ini untuk anak yang normal yang sehat itu seperti ini. Nah, ini untuk yang stunting kan dia tampak lebih sedikit ya ganglion syarafnya. Nah, makanya ini karena perkembangannya itu jadi tidak optimal kayak gitu karena kurang gizi tadi. Nah, makanya menyebabkan kecerdasannya itu juga berkurang kayak gitu. Nah, kemudian tadi ya pendek, kurus seperti itu pada saat lahir tuh juga kecil. Nah, itu juga bisa jadi yang menyebabkan untuk anak stunting ya. Kemudian hambatan perkembangan kognitif dan motorik ya, ini tadi ya karena juga dari otaknya tadi ini. Kemudian gangguan metabolik pada saat dewasa ya. Jadi nanti ketika sudah dewasa si anak itu bisa beresiko lebih tinggi untuk
memiliki penyakit ya, penyakit seperti diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung seperti itu, memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terjangkit penyakit itu karena perkembangan dari organ-organnya juga kurang sempurna. Nah, kemudian tadi salah satunya adalah perkembangan kognitif dan motorik kognitif itu terkait dengan kepintaran tadi, otak tadi ya, itu juga tidak sempurna. Nah, kalau ini sudah perkembangan otaknya kurang, tidak sempurna, kecerdasannya kurang, keaktifannya kurang, itu nanti di saat dewasa akan menyebabkan anak itu jadi produktivitasnya kurang juga. Kalau produktivitas kurang, nanti terkait dengan pekerjaan dan sebagainya itu akan lebih rendah ya. Kalau seperti itu nanti akan menyebabkan apa? Ya, nanti untuk mencari pekerjaan lebih susah dan sebagainya. Nah, nanti mengalami kerugian ekonomi seperti itu. Selain itu, kerugian ekonominya juga karena kalau banyak anak stunting berarti kan harus diobatkan ya, harus apa namanya diterapi dan sebagainya, itu juga membutuhkan biaya yang cukup banyak sehingga itu juga mengalami kerugian ekonomi dari negara. Seperti itu. Nah, ini potensi keuntungan ekonomi dari investasi penurunan stunting di Indonesia 48 kali lipat. Jadi kalau Indonesia bisa menurunkan stunting, itu nanti bisa untungnya 48 kali lipat. Kenapa? Ya karena tadi produktivitasnya menjadi lebih baik. Seperti itu. Terus kemudian ini juga masih dampak ya, akibat-akibat tadi sudah sempat saya jelaskan ya. Ada akibat jangka pendek dan jangka panjang di sini. Ada peningkatan resiko terkena penyakit tadi sudah, perkembangan kognitif motorik verbal yang tidak optimal ya. Mungkin anaknya, kalau yang anak nggak stunting itu dia lebih aktif ya, dia lebih nangkep ya, eye contact-nya dapat, lebih nangkep, diminta apa-apa itu nangkep. Nah, tapi kalau anak yang stunting itu kurang ya, jadi kecerdasannya kurang seperti itu. Jadi tidak aktif, tidak mudengan seperti itu. Ketahanan ekonomi karena biaya kesehatan meningkat. Ya, ini juga postur tubuh, produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal, betul ya, karena tadi pendek, produktivitas kerjanya juga kurang. Ini juga sudah tadi. Nah, menurunnya kesehatan reproduksi juga ya, karena tadi bisa menghambat menstruasi tadi, kayak gitu. Nanti ke reproduksinya juga akan menjadi turun ya, kesehatan reproduksinya. Nah, lalu bagaimana sih untuk mengatasi stunting ini harus bagaimana seperti itu? Tadi dikatakan bahwa stunting itu adalah gagal tumbuh yang disebabkan karena kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terutama pada masa-masa itu. Nah, jadi untuk mengatasi stunting atau mencegah stunting itu kita harus mencukupi gizi ya, harus cukupi gizi ya dari saat hamil. Di sini poin 1, ibu hamil makan lebih banyak dari biasanya. Jadi pada saat hamil itu kita harus makan yang lebih banyak dari biasanya ya, makan lebih banyak dengan catatan bahwa komposisi gizinya pun harus terpenuhi ya, makan lebih banyak dan seimbang ya. Jadi harus ada karbohidratnya, harus ada protein hewani, lauk nabati, sayur, buahnya. Itu harus ada ya supaya gizinya tercukupi. Terus mengonsumsi tablet tambah darah, poin 2 ini sangat penting. Kadang-kadang ibu hamil tuh karena tablet tambah darah kadang-kadang kan jadi mual atau apa sehingga nggak diminum banyak ya. Nah, padahal tablet tambah darah itu sangat penting karena di dalam tablet tambah darah itu ada zat besi dan folat yang sangat baik itu untuk janin. Nah, selama kehamilan dan dilanjutkan sampai dengan masa nifas ya, berarti sampai dengan setelah melahirkan, masa nifas dapat mencegah anemia dan menjaga sistem ketahanan tubuh. Nah, kemudian melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini ya. Jadi ketika melahirkan ibu itu lakukan IMD. Jadi biasanya tenaga kesehatan akan melakukan IMD ya pada ibu-ibu yang melahirkan ya. Jadi anak itu ditaruh di dada ibu,
kemudian dibiarkan dia mencari puting ibunya sendiri ya. Supaya apa? Di sini bayi bisa mendapatkan kolostrum ya, meningkatkan kedekatan ya, ikatan batin antara ibu dan bayi. Terus meningkatkan ketahanan terhadap infeksi. Terus buat ibunya juga itu membantu mencegah perdarahan dan sebagainya. Nah, itu atau membantu mengurangi perdarahan maksud saya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian atasi kekurangan yodium, poin 4, nomor 4 ya. Di sini jadi kita harus menggunakan garam yang beryodium. Kadang-kadang banyak garam juga yang tidak beryodium. Nah, itu kita mesti memahami hal itu. Karena yodium itu nanti akan membantu pertumbuhan dan perkembangan janin dan mencegah bayi lahir cacat. Kemudian juga ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Jadi sampai anak bayi itu berusia 6 bulan itu harus ASI eksklusif ya. Ya. Jadi hanya diberikan ASI saja, jangan ditambah-tambah yang lain ya. Kemudian pemberian ASI hingga 2-3 bulan didampingi MPASI. Jadi setelah usianya 6 bulan, jadi pada saat memasuki 6 bulan, bayi perlu mendapatkan makanan pendamping ASI ya. Itu kita berikan makanan pendamping ASI disesuaikan dengan umur bayi ya. Ini dibahas nanti di bagian PMBA. Kemudian menanggulangi kecacingan ya. Ini terkait dengan kebersihan lingkungan ya, misalkan dari cuci tangan pakai sabun, menggunakan alis kaki ketika di luar rumah, seperti itu. Nah, ini terkait dengan kebersihan, karena kalau misalkan sudah tidak menjaga kebersihan, terjadi kecacingan atau mungkin penyakit yang lain seperti diare atau penyakit infeksi yang lain, itu nanti bisa mengakibatkan gizi kurang gitu. Kemudian memberikan imunisasi dasar yang lengkap ini ya, jadi supaya anaknya tetap sehat ya. Ini ada beberapa imunisasinya ya, ada hepatitis B, polio dan IPV, BCG, DPT, ya, HIV, campak, dan sebagainya. Jadi jangan lupa untuk memeriksakan bayinya ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Nah, kemudian perbaiki sanitasi ya. Air bersih dan jambat yang sehat. Jadi di sini akses terhadap air bersih. Jadi air yang ada di rumah kita itu juga bersih supaya tidak gampang menyebarkan penyakit. Demikian juga gunakan jamban yang sehat ya. Nah, ini juga masih sama ya. Di sini cara-cara mencegah stunting ini tadi sudah dibahas juga, hampir sama seperti yang tadi ya, sama malah. Nih, sama semua. Baik, saya kira cukup terkait dengan stunting. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.